Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita hari ini atau pagi hari ini melanjutkan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya kasih judul mengokohkan tauhid di kehidupan kita karena fokus di sesi kedua ini lebih pada bagaimana aplikasi tauhid ini dalam kehidupan kita, menguatkan kembali apa-apa yang selama ini juga sudah kita laksanakan ya. Lebih kepada menguatkan kembali, mengokohkan kembali implementasi ataupun aplikasi tauhid dalam kehidupan kita. Nah ini yang insya Allah akan kurang lebih 45 menit, 50 menit ke depan yang akan sama-sama kita kaji ya. Akan sama-sama kita kupas terkait dengan bagaimana pengokohan tauhid dalam kehidupan kita. Poin yang pertama adalah bahaya akibat kita tidak mengetahui atau jahil terhadap ilmu tauhid. Ini lebih pada review ya, apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baru kemudian pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan kita, kemudian keimanan sebagai fondasi beramal kita ataupun syarat diterimanya amal yang kita lakukan, kemudian syahadat sebagai pintu masuk Islam, dan yang terakhir ini yang paling penting, urgensi memahami rukun Islam yang pertama. Nah ini kurang lebih sekitar 50 menit ke depan yang akan sama-sama kita kupas, yang akan kita bicarakan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini review ya. Review yang disampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan akibat umat Islam tidak mengetahui yang namanya ilmu tauhid. Yang pertama adalah umat Islam akan kekosongan, jadi tidak mengenal Sang Pencipta, tidak mengenal tujuan hidup ya. Saya contohkan di pertemuan sebelumnya adalah kenapa misalkan secara data yang kita tahu ya, misalkan di Jepang dan di Amerika kenapa tingkat bunuh dirinya nomor 1 dan nomor 2. Karena di antara penyebabnya yang bisa kita lihat karena mereka tidak mengimani, tidak mempercayai akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita lihat misalkan di dalam surat Muhammad ya, surat ke-47 ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh ke dalam surganya. Kemudian dijelaskan bagaimana orang-orang kafir itu, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir itu kehidupan di dunia ini hanya sekedar yatamatta'una wa ya'kuluna, mereka hanya bersenang-senang, makan-makan, kama ta'kulul an'am, seperti makannya al-an'am, binatang ternak, wan naru mathwal lahum, dan neraka mathwal lahum, tempat kembali mereka. Jadi digambarkan di ayat ini kehidupan orang-orang yang tidak mengenal ilmu tauhid atau tidak mengenal tauhid ini seperti tidak ada bedanya seperti binatang. Ya, binatang kita lihat ya, mereka hanya makan, minum, bersenang-senang, kemudian melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya. Sudah selesai. Setelah meninggal, binatang misalkan disembelih, ya sudah selesai. Mereka tidak punya kewajiban apa-apa. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akidah Islam atau ilmu tauhid ini diibaratkan seperti itu. Maka akibat dari tidak mengetahui ilmu tauhid ini, mereka kosong, tidak ada jauh bedanya dengan binatang. Dan ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, sehingga mereka intinya itu tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini.
Jadi mereka ibaratnya mati-matian gitu kan mengejar dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Dunia ini lebih kepada sifatnya kalau bagi kita sebagai umat Islam ini wasilah atau perantara untuk kita bisa berbuat baik. Ya. Jadi jangan keliru juga memahami ini bahwa ya sudah umat Islam jangan kaya, umat Islam cukup menjadi orang-orang pinggiran gitu. Tidak juga ya. Tetapi memahaminya, memahami kehidupan dunia ini bagi umat Islam sebagai wasilah ataupun perantara untuk kita terus bisa melakukan amal kebaikan. Jadi bukan tujuan. Berbeda ya, yang menjadikan dunia sebagai tujuan dengan yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mencapai tujuan. Ini sangat-sangat berbeda ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman menjadikan dunia ini tujuan akhir mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk mencapai dunia ini. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, muslim, muslimah, dunia ini sebagai perantara. Karena tujuan akhir kita adalah bukan dunia, tujuan akhir kita akhirat. Sehingga harta yang kita miliki, sebagaimana yang sudah disampaikan di kajian sebelumnya terkait dengan filosofi harta dalam Islam, ini kita jadikan wasilah untuk kita lebih banyak lagi berbuat baik, kita lebih banyak lagi beramal kebaikan. Nah, yang ketiga bisa kita lihat di dalam surat Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayat 41, bahwa ketika tauhid ini sudah semakin ditinggalkan oleh orang-orang, oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah kerusakan di mana. Disebutkan dalam ayat ini, dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Jadi akan terjadi al-fasad, kerusakan di lautan, di daratan, ya di bumi ini bima kasabat aydin nas, terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk apa? Liudhiqahum. Jadi Allah itu memberikan peringatan, teguran berupa musibah. Jadi kalau bagi kita sebagai seorang beriman, ketika melihat ada semacam bencana alam, gitu ya, ada banjir, ada longsor, ada kebakaran, ataupun ada musibah yang lain, kalau bagi kita sebagai umat Islam itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak beriman itu adalah siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya kita kembali kepada ajaran Islam. Jadi kalau misalkan hari ini ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa COVID-19, ya sejatinya kita harus lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara-cara yang lain. Justru yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah, berintrospeksi diri, kemudian bermunajat kepada Allah, berdoa di hari-hari terakhir Ramadan ini. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berdoa kepada Allah, memohon supaya dosa-dosa kita diampuni, memohon supaya musibah ini segera dicabut oleh Allah, ya, ujian ini segera dicabut oleh Allah, COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seharusnya yang kita lakukan. Kalau bukan itu yang kita lakukan, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri.